Apa saja sih Pak yang disiapkan? 170 kali 29. Baik, pertama sosialisasi, ya sosialisasi memastikan pemahaman hybrid learning itu dipahami oleh semua guru, semua siswa dan juga orang tua. Kemudian yang kedua, infrastruktur itu penting. Maka kami siapkan infrastruktur setiap kelas ada smart TV, memastikan jaringan internetnya cukup bagus. Siswa di rumah maupun di sekolah itu wajib memegang gadget. Kata Bapak Ibu guru pun juga harus menggunakan gadget sebagai sarana pembelajaran, memastikan bahwa pembelajaran di kelas itu terkoneksi dengan pembelajaran di rumah sehingga terjadi interaksi baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Insya Allah sudah 3 kali pelaksanaan PTMT di SMA Islam Al-Azhar Kelapa Gading sudah terlaksana dengan baik hasil evaluasi kami. Dalam mempersiapkan alat-alat atau infrastruktur untuk mendukung konsep hybrid ini Pak, ada kendala nggak Pak? Baik, kendala yang sering kali kita hadapi adalah kesungguhan siswa yang di rumah dalam mengikuti kegiatan hybrid learning ini. Kendala yang sering kali disampaikan guru adalah siswa seringkali off cam, walaupun siswa mengikuti semuanya. Kemudian yang kedua, pada saat pelaksanaan asesmen memang sedikit ada kendala. Kalau guru memberikan layanan secara langsung offline di kelas itu mungkin lebih mudah untuk dipahami. Sementara kalau asesmen secara hybrid learning untuk siswa yang di rumah memang membutuhkan penjelasan yang lebih detail. Ini yang terjadi. Selebihnya ya alhamdulillah selama ini kendala-kendala yang sifatnya prinsip kami tidak dapatkan dan kegiatan pembelajaran hybrid learning itu alhamdulillah berjalan dengan baik. Apa dari persiapan alat ini Pak? Kayak kendalanya lagi ini lebih ke jaringan internet atau seperti apa sih Pak? Baik, alhamdulillah internet kami subhanallah sudah memadai dan mencukupi untuk kebutuhan layanan hybrid learning ini. Dan Bapak Ibu guru pun juga alhamdulillah mampu dan bisa melaksanakan kegiatan hybrid learning itu dengan baik. Karena apa? Karena kuota internet itu di hybrid learning itu konsepnya kan hanya guru saja. Sedangkan siswa yang berada di ruang kelas itu offline, tidak perlu dan tidak butuh koneksi internet karena dia sudah bisa mengikuti kegiatan pembelajaran secara langsung. Sedangkan internet yang dibutuhkan adalah siswa, dia dilaksanakan di rumah sehingga menggunakan kuota internet di rumah masing-masing. Sehingga relatif kuota dengan sebesar 100 Mbps insya Allah sudah mencukupi untuk kebutuhan internet dalam pelaksanaan hybrid learning. Soalnya persiapan alat sendiri nih Pak, ini kan yang jadi tantangannya untuk menerapkan konsep hybrid learning ini kan SDM sendiri Pak. Dari guru sendiri nih Pak, ini diberikan pembelajaran khusus nggak sih Pak untuk bisa menerapkan hybrid learning ini? Baik, alhamdulillah Al-Azhar Kelapa Gading sudah 2 tahun yang lalu sudah menjadi sekolah berbasis digital dengan memiliki platform LMS Learning Management System MyAlaska. Dan sebelum kita menggunakan LMS MyAlaska ini, pelatihan kepada Bapak Ibu guru dalam penyusunan media bahan ajar, penyusunan konten bahan ajar itu sudah kita laksanakan 2 tahun yang lalu. Sehingga walaupun COVID 2020 bulan Maret itu sebelumnya 2019 Bapak Ibu guru itu sudah mendapatkan pelatihan penyusunan bahan ajar karena kita sudah mengimplementasikan learning management system. Sehingga ketika COVID-19 mulai bulan Maret 2020 kami relatif sudah siap dengan kemampuan Bapak Ibu guru dalam menyajikan konten bahan ajar berbasis digital karena kita sudah 2 tahun ini menerapkan learning management system sehingga layanan pembelajaran online dimanapun, kapanpun tidak dibatasi oleh ruang dan waktu bisa terlaksana dengan baik. Nah, syarat-syarat untuk siswa-siswi bisa mengikuti PTM di Al-Azhar Kelapa Gading ini apa aja sih Pak? Ya, kami memberikan sosialisasi kami kepada siswa, kami menyampaikan dan juga kepada orang tua agar orang tua memastikan anak-anak sudah mengikuti vaksin. Dan alhamdulillah Al-Azhar termasuk di antara sekolah yang dijadikan titik untuk melaksanakan vaksinasi. Dan alhamdulillah data yang kami dapatkan seluruh siswa sudah tervaksin.
Kemudian siswa sebelum PTMT di hari pertama kami wajibkan untuk melakukan rapid swab antigen. Kami juga di sekolah menyelenggarakan swab antigen itu. Kemudian yang ketiga, memastikan bahwa siswa yang masuk benar-benar tidak memiliki gejala satupun yang mengindikasikan gejala COVID-19. Dan alhamdulillah ini sudah terkomunikasi dengan baik kepada siswa dan kepada orang tua. Namun itu kayak ada syarat apa siswa-siswa ini mengikuti PTMT terbatas ini kan Ya. Pak, ada nggak sih Pak syarat-syarat yang mengharuskan siswa-siswi ini berarti itu harus punya diantar jemput oleh keluarga atau kendaraan pribadi, dan balik lagi kayak izin orang tua ini penting nggak sih Pak? Ya, betul, itu menjadi persyaratan. Padahal dalam asesmen pun itu menjadi bagian dari instrumen yang ditanyakan tentang kesiapan sekolah. Maka langkah awal kami setelah sosialisasi, kami meminta izin kepada orang tua, dan data yang kami dapatkan 85% orang tua di Al-Azhar tadi mengizinkan siswanya untuk mengikuti PTMT. Itu sudah satu poin. Kemudian yang kedua, pada saat kita sosialisasi pun juga orang tua sudah kita sampaikan, di SOP kita juga sudah kita tuliskan bahwa kegiatan pelaksanaan PTMT diminta kepada siswa untuk mengantar dan menjemput siswa, karena ini semata-mata dalam rangka untuk menjaga dan memproteksi agar protokol kesehatan benar-benar bisa terjaga dengan baik. Maka alhamdulillah ya hampir 80% lebih SOP ini terlaksana dengan baik, walaupun ada beberapa orang tua yang memang secara darurat minta izin untuk mengizinkan siswa membawa motor sendiri, tapi itu sedikit. Mekanisme sistem konsep hybrid learning ini seperti apa sih Pak? Kalau kami mengikuti BIMTEK tentang pelaksanaan PTMT, sebenarnya lebih ditekankan kepada blended learning. Kenapa? Karena hampir semua sekolah kami melihat kesiapan sarana infrastrukturnya belum bisa mendukung untuk pelaksanaan hybrid learning. Blended learning dengan hybrid learning itu kan bedanya, kalau hybrid learning itu terjadi interaksi dalam waktu yang sama, kegiatan pembelajaran baik di dunia, siswa di dunia nyata maupun di dunia maya dalam satu ruang dan waktu, sehingga interaksi baik di rumah maupun interaksi yang ada di sekolah itu bisa connect. Itu konsep yang kita hadirkan dalam pelaksanaan hybrid learning PTMT di SMA Al-Azhar Kelapa Gading. Sedangkan blended learning itu siswa yang ada di rumah itu tidak terkoneksi langsung dalam ruang dan waktu dengan siswa yang ada di kelas. Sedangkan siswa di rumah bisa saja dia mendapatkan tugas mandiri, kemudian ada belajar mandiri dalam waktu materi yang sama, tapi bedanya hanya di interaksi. Nah, inilah yang membedakan blended dengan hybrid learning, dan Al-Azhar Kelapa Gading memastikan mampu dan bisa menjalankan hybrid learning dengan baik dengan segala kesiapan SDM, sarana prasarana, dan kesiapan Bapak Ibu guru dalam melaksanakan itu. Kalau untuk pergantian rotasi sendiri nih Pak untuk murid-muridnya itu seperti apa Pak? Ya, kami sudah sudah membuat SOP ya, standar operasional prosedur pelaksanaan PTMT. Siswa memang di SOP kita siswa membawa bekal dari rumah karena kantin ditutup, tidak ada jualan makanan di sekitar sekolah, maka siswa wajib membawa bekal. Pertama. Kemudian yang kedua, siswa dilarang untuk keluar ruangan kecuali ada izin khusus, misalkan ke toilet dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, memastikan pada saat istirahat itu ada Bapak Ibu guru piket yang berada di ruang kelas, memastikan bahwa protokol kesehatan tetap masih terjaga. Karena apa? Karena biasanya kesempatan-kesempatan dilanggarnya protokol kesehatan kan pada saat istirahat ya. Nah, di situ Bapak Ibu guru penting perannya dalam rangka untuk menjaga itu. Kalau untuk pergantian anak yang masuk minggu ini masuk ke kelas, terus minggu ini di rumah. Ya, kami menggunakan konsep 3 hari masuk dalam satu pekan, Senin, Rabu, dan Jumat. Senin kami masuk separuh kelas 10, separuh kelas 11, separuh kelas 12. Wali kelas punya tanggung jawab untuk membagi kelas dalam 2 kelompok bagi siswa yang setuju PTMT.
Dua kelompok ini kita serahkan kepada wali kelas untuk membagi kelompok A dan B. Jadi kalau hari Senin kelompok A yang masuk, maka hari Rabu kelompok B, kemudian hari Jumat baru kelompok A lagi. Kemudian minggu depannya bergantian, berarti hari Senin jadi kelompok B, hari Rabunya kelompok A, dan begitu seterusnya. Sehingga memastikan siswa hanya maksimal 2 kali dalam satu pekan untuk masuk sekolah. Kalau di Al-Azhar Kelapa ini berapa sih Pak? Maksudnya kelas yang masuk dan jumlah muridnya kan 50% nih. Ya, jadi total siswa kita ada 410 yang menyetujui PTMT itu sekitar 85%, dan di antara 50% itu 50%-nya dia masuk secara bergantian, kurang lebih satu kelas, memang variasi karena ada jurusan beda-beda ya, ada IPA, ada IPS. Maka yang IPA yang jumlah siswanya total satu kelas itu 32, itu 50%, sekitar 15-16 yang masuk. Tapi untuk IPS yang jumlah siswanya 30, mungkin 14-15 rata-rata. Itu tergantung jumlah siswa masing-masing kelas yang setuju PTMT. Karena setiap kelas punya data yang berbeda. Kelas A setuju PTMT taruhlah dari 30 ada 24. Berarti dalam satu kelompok ada 12 yang dia masuk. Kelompok B ada 32 siswa yang setuju PTM 30, berarti ada 15 siswa yang dia masuk. Dan setelah bergantian terus. Untuk protokol kesehatan sendiri nih Pak, apa aja sih yang disiapin dari Al-Azhar Kelapa Gading ini untuk agar tidak ada klaster sekolah gitu? Baik. Yang pertama, kami sinergis dengan komponen aparat pemerintahan di lingkungan Al-Azhar. Kami sudah koordinasi dengan Pak Camat, koordinasi dengan pihak kelurahan, koordinasi dengan pihak Puskesmas. Alhamdulillah kemarin kami sudah mendapatkan kunjungan sekaligus monitoring untuk koordinasi dan komunikasi, memastikan bahwa pelaksanaan PTMT Al-Azhar sesuai dengan SOP dan terjaganya protokol kesehatan. Kami juga sudah menyiapkan infrastruktur yang memang itu menjadi standar minimal, mulai dari siswa masuk, kemudian dia berada di ruang kelas, dia keluar kelas, sampai dia pulang sekolah. Nah, kita sudah siapkan dengan protokol kesehatan yang memang sudah kita siapkan SOP-nya. Ya, sebagaimana sekolah-sekolah yang lain sama, siswa masuk sebelumnya termogan, kemudian dia datang, memastikan ada jarak, kemudian dia cuci tangan, kemudian dia memastikan masuk ke ruang kelas dengan tempat duduk yang tidak bergeser. Nah, itu semuanya ada dalam SOP kita, dan ada satgas yang kita sudah siapkan untuk menjamin dan memastikan bahwa protokol kesehatan itu bisa terjaga dengan baik. Jadi di sekolah ini juga menyiapkan kayak ruang isolasi atau apa gitu kalau ya, kita sudah siapkan, itu bagian dari SOP juga yang memang dibutuhkan. Kami siapkan 3 ruang, ada ruang lab, ada ruang UKS yang memang kita gunakan, kita siapkan. Kalau ada siswa ada gejala atau hasil termogan kita melebihi 37 sekian derajat, atau dalam perjalanan ada testing dari Puskesmas, di swab antigen dia reaktif, nah itu kita lakukan isolasi di ruang isolasi yang kita biasa. Pak, ini kan ngomongin soal konsep Iya. ini semuanya digital. Artinya sekolah harus menyiapkan anggaran untuk membeli seluruh alatan, Iya. alat-alat yang dibutuhkan gitu untuk proses edukasi. Ya. Terus Pak, besaran anggaran dan ini dananya dari mana Pak? Ya. Apakah dana BOS atau seperti apa? Baik. Ada paling kedua anggaran sumber utama dalam hybrid learning ini. Anggaran untuk penyedia layanan internet dari provider kita ambilkan dari pemerintah melalui dana BOS. Insya Allah kita bandwidth kita cukup memadai. Kemudian selebihnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab yayasan, karena yayasan komitmen dalam rangka untuk menghadirkan layanan yang terbaik. Jadi support mulai dari sarana prasarana pendukung, mulai dari sarana hybrid learning, itu semua menjadi tanggung jawab yayasan. Dan alhamdulillah seluruh sarana terpenuhi dengan baik. Kami di ruang kelas ada smart TV yang memang itu sarana yang sangat prinsip dan vital terlaksana hybrid learning ini.
dan guru-guru juga mendapatkan subsidi pembelian iPad, dan itu salah satu sarana yang pokok harus dimiliki oleh guru dalam memberikan layanan hybrid learning ini, dan sarana-sarana lain semua menjadi tanggung jawab bersama. Jadi sumber utama dari pembiayaan ini lebih dari Yayasan Al-Azhar Kelapa Gading dan dari pemerintah dalam bentuk GOS penyedia layanan internet. Artinya ada dengan adanya konsep ini ada penambahan biaya ya Pak? Ya pasti ya. Satu ruangan itu kan harus pasti satu ada access point. Access point itu memastikan kecepatan internet atau kuota internet terpenuhi. Kemudian ada smart TV, kemudian ada wastafel, itu kan wajib. Kemudian ada hand sanitizer. Nah, semuanya itu harus memastikan tersedia di setiap ruang kelas. Bapak, menurut Bapak ini dengan konsep hybrid learning efektif nggak sih Pak untuk murid ini mendapatkan pembelajaran selama pandemi ini? Kan bahkan hampir 1 tahun lebih ini mereka menjalankan PJJ ya itu, ya. Dan banyak yang bilang nanti takutnya learning loss. Oh ya, itu pasti Mbak. Kalau dibandingkan ya dengan tatap muka jauh lebih efektif. Tatap muka lebih efektif. Tapi kalau tatap muka tidak memungkinkan disebabkan karena pandemi, maka konsep yang paling dekat ketercapaian target kurikulum dan target pembelajaran adalah dengan hybrid learning. Kenapa? Karena hybrid learning itu ada interaksi, ada penyatuan ruang dan waktu dalam waktu yang sama, siswa di sekolah maupun siswa di rumah bisa dalam satu ruang belajar nyata dan maya. Itu lebih memudahkan ketercapaian target kurikulum dalam pembelajaran dibandingkan dengan kalau konsep blended learning, karena monitor interaksi dari guru yang mengajar di kelas itu tidak bisa terkontrol dengan yang di rumah. Itu juga masih lebih baik karena tetap di rumah terlayani. Yang paling tidak mungkin bisa maksimal tercapai adalah sistem campuran itu di mana sekolah hanya memprioritaskan layanan yang ada di sekolah, sementara yang di rumah tidak terlayani, walaupun hanya mungkin dengan tugas mandiri yang tidak terkontrol dengan baik tidak akan efektif. Maka konsep hybrid learning itu diantara konsep layanan yang menurut kami memiliki tingkat ketercapaian daya serap dan ketuntasan pembelajaran lebih baik dibandingkan dengan metode yang lain. Kalau kami memilih ya tatap muka jauh lebih baik. Daripada PJJ ya Pak? Apalagi PJJ banyak kendala. PJJ itu konsepnya juga ketersediaan gadget bagi anak itu menjadi vital. Dan persoalan yang terjadi sekarang kan sebagian orang tua dan sebagian siswa di rumah tidak ada ketersediaan gadget sebagai alat belajar dan ketersediaan kuota internet sebagai media yang bisa dijadikan sebagai sarana PJJ. Itu menjadi kendala tersendiri.